Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wala asrofil anbiya'i wa mursalin wala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Muhammad Thorik Langlang Buana, sarjana ekonomi magister manajemen PhD. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Asmaul Husna yaitu Al-Mu'min. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Raihan Dani Yaskur dengan NIM 4312 40 10 288. Nama saya Muhammad Naufal Zaki dengan NIM 4312 4010 380. nama saya Muhammad Sahrul Jumansyah, 4312 4010 343. Nama saya Arfian Ari Cahya, 43124 010 417. Oke, kita mulai dari definisi Al-Mu'min itu sendiri. Definisi ini Al-Mu'min adalah salah satu nama Allah yang menggambarkan bahwa dia adalah sumber keamanan, ketenangan, dan kepercayaan sejati. Allah memberikan rasa aman kepada makhluknya, membenarkan kebenaran yang dibawa oleh para nabi, serta menertamkan hati orang-orang yang beriman kepadanya. Dengan memahami sifat ini, seorang muslim didorong untuk meneladani sikap Allah sebagai al-mu'min, yaitu dengan menjadi pribadi yang dapat dipercaya, menebar rasa aman, serta senantiasa bergantung kepada Allah dalam menghadapi segala kondisi kehidupan. Pemahaman terhadap nama ini memperkuat keyakinan bahwa ketenangan hakikinya hanya datang dari Allah, Tuhan yang memberi rasa aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pian. Selanjutnya, al-mu'min dalam kehidupan. Sifat al-mu'min dalam kehidupan mengajarkan kita untuk mencari rasa aman dan perlindungan hanya kepada Allah yang maha memberi keamanan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini tercermin melalui keyakinan penuh bahwa Allah akan selalu melindungi kita, serta menghindari rasa takut dan cemas yang berlebihan. Selain itu, sifat al-mu'min juga mengajarkan pentingnya kebenaran dan kejujuran, baik dalam hubungan pribadi maupun sosial, sehingga menciptakan rasa aman dan kepercayaan di antara sesama. Next. Contoh sikap al-mu'min dalam hidup yaitu satu, bersikap amanah, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain baik dalam bentuk pekerjaan, rahasia maupun tanggung jawab lainnya. Misalnya, seorang siswa yang mengerjakan ujian tanpa mencontek atau pegawai yang bekerja dengan jujur dan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, itu memberikan rasa orang lain, takut-takuti, memfitnah atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Sebaliknya, kita bersikap ramah, menenangkan, dan dapat diandalkan sehingga orang di sekitar merasa nyaman. Yang ketiga, bersikap jujur dan adil, menyampaikan kebenaran apa adanya meskipun pahit, serta berlaku adil dalam menilai dan memperlakukan orang lain. Seorang pemimpin yang menilai bawahannya secara objektif tanpa pilih kasih adalah salah satu contoh sikap ini. Yang keempat, melindungi yang lemah, membela orang-orang yang teraniaya dan memberikan pertolongan kepada mereka membutuhkan perlindungan, seperti menolong teman yang dibuli atau membantu tetangga yang kesusahan. Yang selanjutnya ada keutamaan mengenal al-mu'min. Mengenal sifat al-mu'min itu memiliki kebanyakan keutamaan seperti menumbuhkan ketenangan hati karena merasa berada di dalam perlindungan Allah, memperkuat dan keyakinan terhadap kebenaran ajaran Islam, serta mendorong kita menjadi pribadi yang amanah, jujur, dan membawa rasa aman bagi sesama. Selain itu, memahami dan mengamalkan nama Al-Mu'min itu juga merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.
Oke, kesimpulan dari nama Asmaul Husna ya, Al-Mu'min, yaitu memahami dan menghayati Asmaul Husna, khususnya sifat Al-Mu'min, merupakan bagian penting dalam memperkuat iman dan memperbaiki akhlak seorang muslim. Al-Mu'min yang berarti memberi keamanan dan membenarkan, mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber perlindungan dan kebenaran sejati. Dengan mengenal sifat ini, kita belajar untuk hidup dalam ketenangan, menjunjung tinggi kejujuran, serta menjaga amanah dan rasa aman di tengah masyarakat. Meneladani sifat al-mu'min berarti menjadi pribadi yang dapat dipercaya, adil, jujur, dan peduli terhadap sesama. Selain itu, mengenal dan mengamalkan sifat al-mu'min membawa berbagai keutamaan, baik secara spiritual maupun sosial, serta mendekatkan kita kepada ridho Allah. Oleh karena itu, menjadikan sifat al-mu'min sebagai pedoman merupakan langkah penting menuju kehidupan yang damai, bermakna, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian yang kami jelaskan tentang Asmaul Husna, yaitu al-mu'min. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan Asmaul Husna yang berjudul Ar-Rahman dengan anggota saya sendiri yaitu Marcel Niti Maulida dengan NIM 43224010024. Saya Safira dengan NIM 43224010022. Saya Salsabila Sifasa dengan NIM 432240101000. Pertama, ada definisi dari Ar-Rahman. Ar-Rahman sendiri berasal dari kata dasar dalam bahasa Arab yaitu rohima. Kata ini tersusun dari 3 huruf yaitu ro, ha, dan mim. Secara makna, rohima yaitu berarti kasih sayang, kelembutan, dan kebaikan hati. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Maqsad Al-Hasna fi Syarh Asma Allah Al-Husna, kata rahima menggambarkan perasaan lembut dalam hati yang mendorong seseorang untuk berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Dalam tafsir Al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran karya Muhammad Quraish Shihab dalam Lentera Hati tahun 2000 dijelaskan bahwa Ar-Rahman adalah bentuk sifat mubalaghah, yaitu bentuk berlebihan dalam tata bahasa Arab dari akar rahima. Bentuk ini menunjukkan intensitas dan keluasan kasih sayang yang luar biasa, yang tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan kondisi. Selanjutnya, Ar-Rahman dalam Al-Quran. Nama Ar-Rahman disebutkan sebanyak 57 kali dalam Al-Quran, yang menegaskan peran dan sifat kasih sayang Allah dalam hubungannya dengan makhluk. Berikut adalah beberapa contoh surah yang menyebutkan Ar-Rahman. Yang pertama ada pada surat Al-Fatihah ayat 1 dan 3 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim dan Ar-Rahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Menurut tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuyuti terbitan Dar Al-Hadid tahun 2001, penyebutan Ar-Rahman dalam surat pembuka Al-Quran ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah adalah sifat utama yang melandasi semua ciptaan dan hukumnya. Selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, yang artinya dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Menurut tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuyuti terbitan Dar Al-Hadid tahun 2001, ayat ini menurut tafsir Al-Jalalain menegaskan keesaan Allah dan menunjukkan bahwa kekuasaannya dilandasi oleh kasih sayang. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim menekankan bahwa rahmat Allah menyertai semua makhluk, meski Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan berhak disembah. Selanjutnya ada surah Al-Isra ayat 110 yang berbunyi
Kulit'u Allaha awid'u ar-Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Yang artinya, katakanlah, serulah Allah atau serulah ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu menyeru. Dia mempunyai sifat al-asmaul husna yang artinya nama-nama yang terbaik. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini menegaskan bahwa nama baik Allah ataupun Ar-Rahman merujuk kepada Tuhan yang sama. Nama apapun dari Asmaul Husna dapat digunakan karena semuanya menggambarkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Yang terpenting adalah pemahaman dan penghayatan terhadap sifat Allah, bukan hanya karena penyebutan namanya. Penyebutan Ar-Rahman menunjukkan bahwa rahmat Allah yang bersifat luas dan menyeluruh, bahkan bagi mereka yang belum mengenalnya. Selanjutnya itu perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi penjelasan tentang cakupan kasih sayang Allah, nama dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim sering muncul bersamaan, terutama dalam Bismillahirrahmanirrahim. Namun maknanya memiliki cakupan dan tujuan yang berbeda. Menurut penjelasan Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarh Asma Allah Al-Husna. Jadi Ar-Rahman itu menggambarkan kasih sayang Allah yang universal, yang meliputi semua makhluk tanpa terkecuali, baik mukmin, kafir, hewan, dan alam. Kasih sayang ini terwujud dalam pemberian nikmat duniawi seperti udara, air, makanan, dan kehidupan. Sedangkan Ar-Rahim menggambarkan kasih sayang Allah yang khusus yang diberikan kepada orang-orang beriman, terutama di akhirat melalui ampunan, petunjuk, dan surga. Selanjutnya ada Ar-Rahman dalam kehidupan sehari-hari. Nama Allah atau Ar-Rahman mencerminkan sifat kasih sayang yang universal, meliputi semua makhluk tanpa terkecuali. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan literatur Islam, meneladani sifat Ar-Rahman itu berarti kita mengaplikasikan kasih sayang dan kepedulian dalam lingkungan sehari-hari, terutama di dalam hubungan sosial. Berikut adalah cara untuk meneladani dan mengembangkan sifat dari Ar-Rahman. Yang pertama itu ada dengan cara meneladani sifat Ar-Rahman di dalam hubungan sosial. Meneladani sifat Ar-Rahman berarti kita itu meniru kasih sayang Allah yang universal di dalam interaksi sosial. Yang pertama itu ada berbicara dan bertindak dengan lemah lembut serta memaafkan kesalahan orang lain. Menurut Al-Maqsad Al-Asna Al-Ghazali. Yang kedua itu membantu semua orang tanpa memandang latar belakangnya, seperti berbagi dengan tetangga. Menurut Journal of Islamic Thought and Civilization tahun 2018. Lalu yang ketiga, mengunjungi orang yang sakit, membantu anak yatim atau menyelesaikan konflik dengan empati. Menurut tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab. Lalu yang keempat itu memberi salam hangat, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan berbagi makanan dengan sesama. Menurut Asmaul Husna Saiful Hadi. Dan yang kedua, mengembangkan sikap kasih sayang dan kepedulian. Lalu mengembangkan sikap kasih sayang dan kepedulian itu mencerminkan sifat Ar-Rahman melalui pembentukan karakter dan tindakan. Yang pertama itu membaca surat Ar-Rahman dan berzikir, Ya Rahman, untuk melatih empati menurut tafsir Al-Qurtub Al-Jami'ah Jurnal tahun 2018. Mengadakan bakti sosial, menanam pohon, atau menyantuni fakir miskin menurut Asmaul Husna Saiful Hadi. Yang ketiga, mengajarkan anak berbagi dan mencontoh Rasulullah SAW yang penuh kasih menurut Islamic Education Journal tahun 2020. Yang keempat, menunjukkan kasih sayang sambil menegakkan keadilan, seperti menasihati dengan lembut,
menurut tafsir Misbah. Pada bagian ini, kami akan membahas tentang hikmah mengenal dan mengimani Ar-Rahman. Mengenal nama Allah, Ar-Rahman, tidak hanya memperluas pemahaman tentang kasih sayang Allah yang universal, tapi juga membawa dampak besar dalam kehidupan seorang muslim, baik secara spiritual maupun dalam praktek sehari-hari. Hikmah yang pertama adalah meningkatkan rasa syukur dan ketergantungan kepada Allah. Ketika kita memahami bahwa Ar-Rahman adalah sumber dari segala nikmat universal seperti udara dan rezeki, maka kita akan lebih mudah bersyukur sebagaimana dijelaskan dalam taswir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surah Ar-Rahman. Ayat ini mengingatkan kita untuk menyadari dan mensyukuri kasih sayang Allah. Selain itu, keyakinan terhadap kasih sayang Ar-Rahman juga mendorong kita untuk bertawakal, terutama dalam masa-masa sulit, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Jami'ah Journal. Al-Ghazali dalam karyanya Al-Maqsad Al-Asna juga menyatakan bahwa Ar-Rahman mengajarkan hamba untuk menyandarkan harapan kepada Allah. Hikmah yang kedua adalah ketenangan hati dan kepercayaan pada rahmat Allah. Iman kepada Ar-Rahman sebagai Maha Pengasih dan memberikan ketenangan batin, apalagi ketika kita bertaubat atau berzikir menyebut Ya Rahman. Ini dijelaskan dalam Tasfir Al-Qurtubi dan juga dalam kajian tentang Asmaul Husna. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini menunjukkan bahwa kasih sayangnya tak pernah putus dan selalu tersedia bagi hambanya. Dengan memahami ini, kita bisa lebih optimis, sebagaimana disebutkan dalam Journal of Islamic Thought and Circulation. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa Ar-Rahman memberikan harapan untuk kembali kepada rahmatnya. Sebagai kesimpulan, Ar-Rahman adalah nama Allah yang mencerminkan kasih sayangnya yang luas, menyeluruh, dan tak terbatas. Sifat ini menjadi dasar hubungan antara Allah dan seluruh ciptaannya. Dengan meneladani sifat Ar-Rahman, kita akan menjadi pribadi yang penuh empati, suka membantu, memaafkan, dan menyebarkan kebaikan. Mengimani sifat ini akan membuat kita lebih bersyukur, lebih tenang, dan lebih percaya kepada rahmat Allah dalam segala keadaan. Demikian pemaparan mengenai salah satu Asmaul Husna yaitu Ar-Rahman. Semoga kita dapat meneladani sifatnya dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa yakin akan kasih sayang Allah dalam segala keadaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Malik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maisara Arianti dengan NIM 4322 40184. Saya Ika Handayani dengan NIM 4322 4011085. Saya Nadina Raya Alfadira dengan NIM 4322 4010149. Saya Nadia Nur Fatmasari dengan NIM 4322 40134. Saya Nadia Nuzara dengan NIM 4322 4011045. Di sini kami cantumkan beberapa sumber yang kami ambil. Lalu yang pertama di sini kami akan membahas tentang definisi Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan suatu istilah yang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna dalam bahasa Arab berasal dari kata al-asma yang artinya nama yang merupakan bentuk jamak dan al-isma adalah bentuk tunggalnya. Al-Husna itu sendiri artinya yang paling baik. Secara istilah, arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik atau yang terindah. Lebih dari itu, Asmaul Husna ini tidak hanya mengacu pada nama-nama, melainkan juga mencakup sebutan, gelar, hingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Istilah Asmaul Husna ini dikenalkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Quran surah Toha atau surat ke-20 ayat 8 yang berbunyi,
Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asma al-husna atau nama-nama yang baik. Selanjutnya ada definisi al-Malik, yaitu salah satu nama indah Asmaul Husna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti yang maha merajai atau yang maha penguasa. Imam Al-Ghazali menyatakan kata al-Malik menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, melainkan segala sesuatu membutuhkan dirinya. Tidak hanya itu, bahkan segala wujud yang ada di muka bumi ini bersumber darinya, dan Ia menjadi pemilik bagi seluruh wujud tersebut. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja sekaligus pemilik. Surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 secara langsung berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Malik yang berbunyi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Singkatnya, ayat 1 dan 2 surat Al-Mulk memberikan gambaran tentang kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu dan peranannya dalam menciptakan dan menguji manusia melalui kehidupan dan kematian. Penerapan Asmaul Husna Al-Malik di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengutamakan kepatuhan kepada Allah daripada manusia, karena Allah adalah raja dari segala sesuatu. Ketaatan utama kita adalah kepadanya, bukan kepada makhluk yang sama-sama hamba. Yang kedua, menyadari bahwa kekuasaan dunia hanyalah sementara. Sehebat apapun seseorang di dunia, seperti raja, presiden maupun pejabat, semuanya akan berakhir. Ini membuat kita tidak terbuai jabatan dan tetap rendah hati. Yang ketiga, menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab. Setiap manusia adalah pemimpin atas dirinya, keluarga, harta. Kita harus mengelola semua itu sesuai dengan aturan Al-Malik. Selanjutnya ada masalah menurut beberapa artikel jurnal. Yang pertama, makna Al-Malik dalam perspektif teologi Islam. Masalahnya, banyak umat Islam memahami Al-Malik hanya sebagai raja, tanpa mengaitkannya dengan sikap manusia sebagai khalifah di bumi. Ada kekeliruan dalam mempraktikkan nilai keadilan dan kepemimpinan yang seharusnya mencerminkan sifat Al-Malik. Yang kedua, Asmaul Husna dan tantangan kontekstualisasi nilai Al-Malik di era modern. Masalahnya, di era demokrasi dan kebebasan modern, konsep Allah sebagai raja atau Al-Malik sering dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan kebebasan manusia, sehingga perlu reinterpretasi yang tepat. Kesimpulannya, Asmaul Husna Al-Malik bermakna bahwa Allah adalah raja yang memiliki kekuasaan penuh atas seluruh alam semesta. Segala yang ada di langit, di bumi, dan di antara keduanya tunduk dalam kekuasaannya. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat keluar dari kehendak dan ketentuannya. Memahami sifat Al-Malik mengajarkan manusia untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah, menjadikannya satu-satunya tempat bergantung, serta menolong kita untuk tidak sombong terhadap harta, jabatan, atau kekuasaan yang hanya titipan sementara. Dalam kehidupan sehari-hari, penghayatan terhadap sifat ini diwujudkan dengan selalu taat pada perintah Allah, berlaku adil saat diberi amanah, bersikap rendah hati, dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Melalui pembahasan sifat Al-Malik, kita belajar bahwa hanya Allah yang berhak dipuja dan ditaati sepenuhnya. Dengan mengenal dan mengamalkan sifat ini, diharapkan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, bertanggung jawab dalam menjalani hidup, dan lebih sadar akan betapa besarnya kasih sayang dan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan Asmaul Husna yang bernama Al-Alim. Dengan saya sendiri, Kaila Triandini Wirawan. Saya Elsa Ramadana. Dan saya Yaya. Nama saya Sorezen. Yang pertama ada sumber pembahasan. Di sini kita ngambil dari Quraish Shihab, makna dari Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pengertian. Pengertian dari Al-Alim adalah salah satu dari 99 nama Allah, yaitu Asmaul Husna, yang artinya yang maha mengetahui. Kalimat alim berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang artinya ilmu atau pengetahuan. Al-alim menurut istilah adalah pengetahuan yang menyeluruh, mendalam, dan tanpa batas, yang artinya Allah maha mengetahui tanpa batas, mencakup apa yang tidak terlihat dan yang tersembunyi, yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Di sini saya menuliskan dan saya akan menjelaskan sifat-sifat Allah sebagai Al-Alim. Yang pertama, ilmu tidak terbatas. Maksudnya Allah mengetahui segala hal yang ada di alam semesta tanpa batas ruang dan waktu. Yang kedua, mengetahui yang nyata dan gaib. Maksudnya Allah mengetahui apa yang tampak oleh manusia dan apa yang tersembunyi, termasuk isi hati, niat, dan pikiran. Yang ketiga, pengetahuan yang sempurna. Maksudnya ilmu Allah tidak diperoleh melalui belajar, tidak pernah berkurang, tidak salah, dan tidak lupa. Keempat, meliputi segala sesuatu. Maksudnya Allah mengetahui semua ciptaannya secara rinci. Contoh, jumlah daun yang jatuh, setiap tetes hujan, apa yang terjadi di bumi dan di langit. Yang kelima, mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Allah mengetahui semua kejadian sejak awal penciptaan hingga hari kiamat. Di sini saya akan membacakan tentang dalil-dalil Al-Quran tentang Al-Alim. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dan dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian dia menuju ke langit lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Lalu yang kedua, Quran Surat Al-Hujurat ayat 16 yang artinya, katakanlah, apakah kalian akan memberitahu kepada Allah tentang agama kalian? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dalil di atas dapat disimpulkan bahwa Allah mencakup seluruh alam semesta, segala makhluk, dan segala peristiwa. Allah maha mengetahui segala yang lahir dan batin, termasuk niat, rahasia, dan isi hati manusia. Selanjutnya ada perbedaan ilmu Allah dan ilmu manusia. Dari segi aspeknya, ilmu Allah itu Al-Alim, kalau sedangkan manusia itu ilmu manusia. Kalau dari luasnya, ilmu Allah itu tidak terbatas, sedangkan ilmu manusia terbatas. Kalau dari sifatnya, ilmu Allah itu sempurna, dan kalau ilmu manusia itu tidak sempurna. Cara perolehannya, ilmu Allah itu tanpa belajar, sedangkan manusia harus belajar. Kesalahan, kalau dari segi kesalahan, ilmu Allah tidak mungkin salah, sedangkan kalau ilmu manusia udah pasti ada salahnya. Kalau ingatan Allah tidak mungkin lupa. Allah tidak mungkin lupa. Sedangkan manusia bisa saja tidak pernah luput dari lupa dan kesalahan. Selanjutnya, nilai-nilai yang bisa diteladani. Sebagai manusia, kita tidak mempunyai sifat Al-Alim, tetapi kita meneladani dengan cara mencintai ilmu dan belajar sepanjang hayat. Bersikap rendah hati karena ilmu itu terbatas.
menjaga kejujuran karena Allah tidak tahu niat kita. Dan yang terakhir bertakwa karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Ada masalah menurut beberapa artikel jurnal. Di sini beberapa masalah yang muncul terkait implementasi pemahaman sifat al-alim di dalam kehidupan. Yang pertama itu minimnya budaya literasi. Jurnal menyebut bahwa rendahnya minat baca, riset, membuat banyak masyarakat mudah termakan hoaks atau provokasi. Terus yang kedua, ada penyalahgunaan ilmu untuk kejahatan, seperti peretasan dan penipuan digital menunjukkan ilmu tanpa dibarengi iman. Solusi dari jurnal, literasi digital yang membekali penggunaan dengan ilmu dan etika dalam bermedia. Lalu pembinaan keilmuan berbasis iman dan integrasi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan al-alim. Al-alim adalah bukti kemahatauan Allah yang mutlak dan tidak terbatas, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Saat sifat memberikan pelajaran bahwa kita sebagai manusia harus semangat mencari ilmu, bersikap jujur dan rendah hati dalam menggunakan ilmu. Dari pembahasan ini, kami menyadari bahwa meneladani sifat al-alim menjadi kita pribadi yang cinta ilmu, tanggung jawab dalam setiap tindakannya. Dalam kehidupan kampus maupun sosial, kami ingin menerapkan nilai-nilai ini agar menjadi generasi pembelajaran yang jujur, beretika, dan berwawasan. Dari pembahasan ini, kami menyadari bahwa mengenal dan memahami sifat Allah atau al-alim membawa dampak besar dalam cara berpikir dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Kami menjadi lebih sadar bahwa setiap ilmu yang kami pelajari bukan hanya untuk dunia, tetapi juga harus membawa manfaat dan mendekatkan diri kepada Allah. Sifat Allah yang Maha Mengetahui mengajarkan kita untuk selalu jujur, berhati-hati dalam bertindak, dan menjaga niat dalam segala hal karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati. Di lingkungan akademik, ini berarti menjauhi plagiarisme, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh serta rendah hati dalam menyampaikan pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.